Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Naufal dan saya di sini sebagai moderator. Di sini kita akan mulai presentasi untuk tugas besar mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Judul yang kami angkat adalah Sistem Informasi Pengajuan Soal Aktif Kuliah di Fakultas Teknologi Informasi. Tugas besar ini kami susun di bawah bimbingan Ibu Hafizah Hanim dan Ibu Afriyanti Dwi Kartika sebagai dosen pengampu. Presentasi tersendiri eh, dibagi 4 bagian utama yang akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok. Yang pertama yaitu tahap planning akan dijelaskan oleh rekan kami Muhammad Faiz Al-Zikro. Kepada Muhammad Faiz, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Zikro, NIM 221152308. Di sini saya akan menjelaskan tahapan planning, yaitu yang pertama PPM yang sedang berjalan. Di sini terdapat ada 4 aktor, yaitu mahasiswa, jurusan, bagi akademik, dan wakil dekan. Jadi di sini untuk yang sedang berjalan, alurnya itu adalah dimulai dari mahasiswa, di mana mahasiswa akan mengajukan permohonan, lalu nanti akan ke menerima permohonan mahasiswa yang diatur oleh jurusan, dan di sini ada gateway. Apabila persyaratan lengkap, akan lanjut ke menerbitkan surat pengantar, dan apabila persyaratan tidak lengkap, akan diulang lagi ke mengajukan permohonan. Setelah menerbitkan surat pengantar, di sini jurusan akan mengirimkan surat pengantar, lalu akan di diproses oleh wakil dekan 3, di mana wakil dekan 3 akan mendisposisikan surat pengantar. Selanjutnya akan bagian akademik akan memeriksa dan memaraf surat pengantar, lalu membuat surat permohonan penerbitan surat aktif kuliah, dan nanti akan menandatangani surat aktif kuliah. Selanjutnya setelah menandatangani surat aktif kuliah, akan kembali ke mahasiswa untuk mengambil surat aktif kuliah dan selesai. Untuk yang kami usulkan, di sini menjadi 3 aktor. Yang pertama yaitu mahasiswa, kepala kesehatan fakultas, dan SIA. Dimulai dari mahasiswa melakukan login pada website, selanjutnya membuka halaman pengajuan, mengisi data-data persyaratan pengajuan, dan fakultas akan menerima notifikasi pengajuan dari mahasiswa. Selanjutnya akan permohonan tadi akan diverifikasi data mahasiswa dan melakukan persetujuan. Dan di sini ada gateway pada fakultas. Apabila disetujui, nanti akan eh, fakultas akan menerbitkan suratnya. Dan apabila ditolak, akan mahasiswa akan menerima notifikasi persetujuannya. Eh, dari apabila disetujui tadi, fakultas akan menerbitkan surat. Mahasiswa akan menerima notifikasi. Setelah itu, mahasiswa bisa mendownload suratnya. Dan setelah itu selesai. Jadi di sini SIA hanya eh, mengambil data dari mahasiswa. Selanjutnya yaitu software request. Jadi di sini sistem permintaan surat keterangan aktif kuliah dengan verifikasi kode QR pada tanggal 26 Oktober 2024. Deskripsi tidak ada. Proyek sponsornya itu adalah Universitas Andalas. Di sini bisnis need-nya itu yang pertama, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Sangat setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Sangat setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Sangat setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat integrable. Sangat setuju. Di sini ada business value yang dimana isinya adalah integrable value. Jadi integrable value itu untuk peningkatan kepuasan mahasiswa dan peningkatan reputasi institusi. Selanjutnya tangible value.
Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama pengurangan biaya operasional. Dalam pengurangan biaya personel ini ada biaya kertas yaitu 45.000 per tahun dan pengurangan gaji pegawai yaitu 200.000 per bulan. Selanjutnya peningkatan produktivitas staf, optimasi waktu, pengurangan kesalahan manual. Di sini ada business requirement, yaitu ada empat. Yang pertama pengelolaan permintaan surat aktif kuliah, verifikasi otomatis dengan kode QR, notifikasi dan status permintaan, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Untuk pengelolaan permintaan surat aktif kuliah, jadi sistem ini harus memungkinkan mahasiswa untuk mengajukan permintaan surat keterangan aktif kuliah secara online melalui platform user friendly. Untuk verifikasi otomatis dengan kode QR, jadi setiap surat yang dikeluarkan harus memiliki kode QR yang unik yang dapat diverifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan ke, ke kesahan surat. Selanjutnya itu notifikasi dan status permintaan. Jadi sistem harus menjadikan notifikasi otomatis kepada mahasiswa tentang status permintaan surat mereka. Misalnya diterima, dalam proses, atau selesai. Selanjutnya itu aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Jadi di sini sistem harus mudah diakses oleh mahasiswa dan pihak administrasi melalui perangkat yang mendukung. Di sini ada juga non-functional requirement. Yang pertama adalah operational requirement. Untuk operational requirement-nya itu ada tiga. Yang pertama, sistem tersedia selama jam kerja universitas, yaitu dari Senin sampai Jumat dari jam 8 hingga 5 sore. Selanjutnya, aksesibel melalui desktop dan mobile, integrasi dengan sistem akademik untuk verifikasi status mahasiswa. Untuk performance requirement-nya, di sini menangani minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan. Waktu respon permintaan dan pembaruan status kurang 3 detik. Kode QR dihasilkan kurang 1 detik setelah pengesahan. Untuk security requirement-nya, yaitu data mahasiswa transkripsi dan autentikasi penggunaan diterapkan, verifikasi dua faktor untuk admin, kode QR dilindungi dari pemalsuan. Dan selanjutnya yaitu deadline requirement. Yang pertama, prototype siap dalam 3 bulan, sistem final siap dalam 6 bulan, dokumentasi dan pelatihan tersedia 1 bulan sebelum peluncuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan visibility analysis. Yang pertama di sini technical visibility. Jadi di sini ada beberapa eh, technical visibility-nya. Yang pertama yaitu eh, kefamiliar dengan aplikasi. Di sini kurang. Penggunaan familiar eh pertama kefamiliar dengan aplikasi. Jadi di dalam kefamiliaran dengan aplikasi itu ada dua. Yang pertama, pengguna familiar ini terhadap pengoperasian aplikasi ini, yaitu kurang. Pengembangan familiar terhadap pengembang aplikasi ini sangat baik. Selanjutnya, kefamiliaran dengan teknologi. Untuk pemilihan teknologi, pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi baik. Pengembangan familiar, pengembangan familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool ide yang dipilih sangat baik. Untuk ukuran proyeknya yaitu jumlah pengembang yang dibutuhkan yaitu 5 orang per bulan. Waktu yang dibutuhkan dalam mengembang aplikasi ini yaitu 5 bulan. Dan untuk kompatibilitasnya, kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi ini untuk terintegrasi dengan aplikasi lain baik. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada organisasi sangat baik. Dan setelah dianalisis, aplikasi ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya itu ada use case point-nya. Jadi di sini ada tahap pertama yaitu menghitung persen hour. Dalam menghitung persen hour, eh, di sini ada use case point dan persen hour multiple. multiple. Di sini ada dua, 48 dan 48 dan PHM-nya ada dua yaitu 20 dan 28.
Jadi percent hour dihitung dengan mengalihkan UCP dan PHM. Jadi hasilnya seperti yang dilihat 48 dikali 20 yaitu sama dengan 960 jam. Dan yang selanjutnya 48 kali 28 yaitu 130, 1344 jam. Untuk tahap kedua yaitu menghitung persen month atau PM. Jadi di sini menggunakan PH yang sudah dihitung. Eh, Lalu mempertimbangkan jam kerja per hari seperti 8 hingga 10 hari. Dan untuk jumlah hari kerja sebulan yaitu 20 dan 2 atau 26 hari. Jadi untuk menghasilkan persen month di sini menghasilkan persen month yang berbeda, yaitu 5,45, 3,69, 7,64 dan 5,17. Yang selanjutnya yaitu tahap yang ketiga menghitung time. Jadi di sini kita menggunakan formula 3 kali PM pangkat sepertiga. Eh, jadi menghitung timer ini menghasilkan estimasi waktu dalam bulan dan hasilnya bervariasi dari 4,64 bulan hingga 5,91 bulan. Jadi use case point ini berfungsi sebagai metrik dasar untuk mengestimasi ukuran proyek, lalu juga berfungsi sebagai eh, menjadi faktor penggali utama dalam menghitung persen hour, membantu dalam memperkirakan effort yang dibutuhkan dalam pengembangan, dan merupakan teknik estimasi yang berbasis pada use case yang ada pada dalam sistem. Jadi dengan nilai UCP 48, 48 ini menunjukkan ukuran proyek yang sedang dan ketika dikalikan dengan different multiplier 20 dan 28, 28, jadi memberikan dua skenario estimasi waktu yang berbeda untuk perancangan proyek. Selanjutnya yaitu economic feasibility. Jadi ini adalah anggaran yang anggaran keuntungan. Jadi di sini ada return on investment. Jadi return on investment itu, jadi return on investment itu merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan. Di sini untuk return on investmentnya selalu meningkat per tahunnya. Dan untuk selanjutnya itu break even point. Jadi break even point itu merupakan posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dan di sini juga berkembang setiap tahunnya. Dan secara analisis kelayakan ekonomi, aplikasi ini layak dikembangkan. Selanjutnya yaitu organizational feasibility. Jadi kami terdiri dari beberapa anggota tim. Yang pertama yaitu dari user atau product owner-nya, yaitu dari Bu Afrianti Dewi Kartika, dan project manajernya yaitu Noval, sistem analisnya Muhammad Faris, bisnis analisnya saya sendiri, programmernya Noval, dan testernya Nabil Rizky Nafisa. Jadi, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Iya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Iya. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis untuk unit kerja Anda? Ya. Dan secara analisis kelayakan organisasi, aplikasi ini layak untuk dikembangkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Muhammad Faiz Zikro. Selanjutnya, tahap analisis yang akan dibahas oleh rekan saya, Nabil Rizky Nafisa. Kepada Nabil Rizky Nafisa, dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian analisis, tahapan analisis, di mana nantinya kita akan membahas use case dan BPNN dari setiap case yang ada di dalam use case dan sequence diagramnya.
Baiklah, di sini kita melihat terdapat 7 case dalam use case pengajuan surat aktif kuliah. Pertama itu eh, dan 3 aktor juga di mahasiswa itu memiliki kegiatan berupa mengajukan layanan surat aktif kuliah, melakukan login, dan melihat detail pengajuan surat aktif kuliah. Lalu yang opsionalnya adalah mendownload surat aktif kuliah. Kemudian ada si A di sini sebagai penyedia data. Nah, kemudian ada kepala kesekretariatan yang memverifikasi data dengan cara include dari data yang disediakan oleh si A tadi. Dan tugas terakhirnya adalah menerbitkan dan menyimpan surat dengan kode QR. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas BPMN dan sequence dari setiap case di sini. Pertama, untuk BPMN mengajukan surat aktif kuliah, eh, terdapat 2 pool di sini, itu mahasiswa dan sistem, yang mana ketika mulai mahasiswa itu melakukan akses halaman layanan, lalu mengisi form dan mengupload berkas, yang dimana di form ini akan terinclude data mahasiswa sekaligus dari database. Kemudian mahasiswa melakukan submit, dan ketika submit akan masuk ke data store pengajuan, lalu sistem akan menampilkan riwayat pengajuannya dan kegiatan pun berakhir. Kemudian untuk sequence-nya, untuk mengajukan surat aktif kuliah, pertama di sini aktor mahasiswa melakukan klik halaman pengajuan, lalu sistem akan menampilkan dashboard, kemudian menuju mahasiswa menuju halaman pengajuan, dan sistem akan menjalankan fungsi menampilkan halaman pengajuan. Di halaman pengajuan ini mahasiswa melakukan input data, sebenarnya opsional karena sudah ada diambil tadi. Kemudian mahasiswa mengklik ajukan. Lalu ketika diajukan, maka eh, sistem akan controller akan melakukan pengajuan, melakukan algoritma untuk melakukan pengajuan dan menyimpan data pengajuan di data pengajuan. Selanjutnya untuk melihat detail pengajuan surat aktif kuliah, untuk BPMN-nya sendiri masih hubungan antara mahasiswa dan sistem, di mana mahasiswa dimulai dari mahasiswa mengakses halaman riwayat pengajuannya, kemudian sistem akan menampilkan data riwayat yang mana diambil dari data store pengajuan dan data store surat. Kemudian mahasiswa dapat memantau riwayat pengajuannya, lalu alurnya pun berakhir. Untuk sequence-nya sendiri, uh, dimulai dari mahasiswa, lalu mahasiswa mengklik menu riwayat, maka akan tampil view dashboard, kemudian mahasiswa request riwayat pengajuan, dan controller akan melakukan prosesnya. Controller akan mengambil data pengajuan dulu dari data pengajuan dan dari surat juga, lalu ditampilkan ke mahasiswa nantinya berupa respon. Kemudian eh, datanya ditampilkan pada halaman riwayat yang akan dilihat oleh mahasiswa. Selanjutnya itu ada memverifikasi data pengajuan yang dilakukan oleh kepala kesekretariatan. Untuk BPMN-nya sendiri terdapat 3 pool, yang mana terdapat sistem, admin, dan sistem informasi akademik. Ini maksudnya admin kepala kesekretariatan, di mana kepala sekre langsung akses halaman pengajuan dengan mengambil data dari data store. Kemudian mengakses detailnya, lalu mengklik verifikasi data mahasiswa. Nanti sistem akan mencocokkan dengan data store dari CA bahwa data mahasiswa yang mengajukan memang cocok. Kemudian akan ada gateway yang akan menentukan hasilnya valid atau tidak. Ketika berhasil, maka kepala sekre akan mengkonfirmasi pengajuan, dan ketika
gagal, maka akan memberikan respon gagal dan status pengajuannya gagal. Dan aktivitas pun berakhir. Untuk sekuensinya sendiri, kepala sekretariatan itu mengakses view dashboard, lalu request halaman pengajuan, lalu controller akan mengambil data dari data pengajuan, dari model pengajuan, dan memberikan respon berupa data. Lalu controller sekaligus menampilkan halaman pengajuan. Kemudian eh, kepala sekre kembali melakukan request dan controller kembali bekerja untuk mendapatkan data pengajuan tadi. Kemudian menampilkannya di halaman detail. Lalu di sini kepala sekre melakukan verifikasi di halaman detail. Verifikasinya berupa nama, NIM, dan departemen, dan controller kembali bekerja untuk mencek bahwa misalnya datanya benar-benar cocok dengan cara mengambilnya dari model mahasiswa. Kemudian ketika valid, maka valid, dan ketika tidak valid, maka controller akan mengirimkan status pengajuannya itu ditolak. Kemudian untuk aktivitas login di sini kita melihat BPMN-nya terdapat dua pool juga, itu mahasiswa, kepala sekre, dan sistem. Di sini mahasiswa dan kepala sekre untuk melakukan login pertama itu mengakses website, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian menginputkan username dan password. Lalu sistem akan mencocokkan password yang dimasukkan apakah cocok. Kemudian terdapat gateway yang akan memvalidasi apakah password dan username yang dimasukkan itu eh, sesuai. Ketika sesuai, maka akan tampil halaman dashboard, dan ketika tidak, maka pesan gagal login. Kemudian untuk sequence dari login, mahasiswa dan admin melakukan input username dan password di halaman login, lalu controller akan melakukan validasi dengan mencek dari model user. Kemudian terdapat alternatif validasi di sini. Ketika data valid, login berhasil dan mengirimkan token. Ketika validasi token, itu sistem akan mencek role-nya ketika kepala sekretariatan yang login, maka akan menampilkan dashboard admin. Ketika mahasiswa, ketika role yang login adalah mahasiswa berdasarkan tokennya, maka akan menampilkan dashboard mahasiswa. Kemudian terdapat rekursif di sini, ketika datanya tidak valid, maka redirect ke halaman login. Selanjutnya itu menerbitkan dan menyimpan surat. Untuk BPMN-nya terdapat dua pool, yang mana dimulai dari admin akses halaman pengajuan, kemudian mengakses detail pengajuan, lalu konfirmasi pengajuannya. Ketika disetujui, mengubah statusnya diterima, ketika ditolak, statusnya pun tidak diterima. Dan berakhir ketika statusnya itu tidak diterima. Ketika statusnya diterima, maka generate kode QR, dan QR-nya akan tersimpan di tabel surat, dan kepala sekre dapat menekan tombol cetak surat. Untuk sekuensinya sendiri, kepala sekre itu melihat menu riwayat, dan sistem menampilkan dashboard. Lalu
melakukan request riwayat pengajuan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan controller akan mengambil datanya dari model pengajuan, lalu menampilkannya ke halaman pengajuan. Kemudian eh, kepala sekre itu dapat juga melihat pengajuan yang sudah verified di halaman pengajuan, maka controller akan mengambil dari data pengajuan mengenai detail dan statusnya tadi. Kemudian ditampilkan di halaman detail. Lalu alternatifnya kepala sekre melakukan setuju dan di melakukan menekan tombol setuju di halaman detail pengajuan. Lalu controllernya akan mengupdate status pengajuan tadi dan pesannya itu akan dikirim nantinya. Oh ya, pertama itu update, kemudian generate kode untuk suratnya, baru pesan disetujui. Lalu di sini kepala sekre dapat juga mendownload suratnya, di mana controller akan mengambil data-data yang diperlukan dan memberikan respon download untuk surat yang ingin didownload. Kemudian ketika ditolak, controller juga akan mengubah status pengajuannya menjadi ditolak dan mengirimkan data terbaru ke klien. Yang terakhir itu aktivitas mendownload surat. Untuk BPMN-nya sendiri terdapat dua pool, yang mana di sini ada mahasiswa mengakses halaman riwayatnya. Lalu sistem akan menampilkan data dari riwayat yang diambil dari data, data store surat dan pengajuan. Lalu mahasiswa dapat menekan tombol surat jika ada suratnya di sana. Untuk sequence-nya, itu mahasiswa mengklik menu riwayat, lalu akan tampil halaman detail riwayat. Di menu riwayat akan tampil detail riwayatnya. Lalu controller akan mengambil data untuk ditampilkan di halaman riwayat itu dari model pengajuan dan surat. Lalu mahasiswa dapat mengklik tombol download. Controller akan memproses download dan suratnya itu akan terdownload dengan memberikan respon ke berupa redirect ke halaman riwayat. Sekian untuk penjelasan di bagian analisis. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nabil Kinofisya yang telah menjelaskan tahap analisis. Selanjutnya, tahap desain yang akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Faris. Kepada Muhammad Faris dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya pertama akan menjelaskan kelas diagram. Nah, yang pertama pada kelas diagram kami memiliki tabel utama yaitu tabel user. Nah, tabel user masing-masing eh, pada sistem kami kali ini kami mempunyai dua role, yaitu pertama ada kepala kesekretariatan dan yang kedua ada pengguna. Di sini pengguna ini mahasiswa. Nah, setiap role tersebut mewarisi eh, atribut-atribut dan yang ada pada tabel user. Nah, kemudian pada tabel user itu terdapat autentikasi login untuk mengelola login dari setiap pengguna. Nah, yang pertama itu untuk login ketika role-nya itu kepala kesekretariatan. Nah, ketika login itu akan menampilkan yang pertama dashboard kepala kesekretariatan yang memiliki menu utama pengelola.
Nah, pada menu-menu utama ini eh, terdapat dua menu utama, yaitu ada menu verifikasi data mahasiswa dan menu kelola pengajuan. Nah, pada menu verifikasi data mahasiswa itu ada satu controller, yaitu verifikasi data mahasiswa dengan mengakses modal dari mahasiswa. Nah, kemudian menu kelola pengajuan itu ada beberapa controller. Yang pertama itu pengajuan admin. Nah, pengajuan admin itu untuk melakukan pengelolaan dari pengajuan surat dari mahasiswa. Nah, ini mengambil data-data dari modal pengajuan. Nah, kemudian detail pengajuan. Nah, jadi admin juga dapat melihat detail pengajuan dari setiap pengajuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini juga mengambil data dari model pengajuan. Kemudian ada controller status persetujuan. Ini untuk melakukan update dari status pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa. Ini mengambil data dari model pengajuan dan model surat. Kemudian ada generate surat dan generate kode QR. Itu mengakses atau mengambil data dari model surat. Kemudian untuk role yang selanjutnya itu mahasiswa. Nah, ketika setelah login akan ditampilkan home mahasiswa. Nah, home mahasiswa ini memiliki menu utama pengguna, yaitu dashboard mahasiswa. Kemudian pada dashboard itu ada dua menu utama, itu menu riwayat dan menu pengajuan. Nah, pada menu pengajuan itu memiliki satu controller, yaitu pengajuan controller yang berisi mahasiswa dapat menginputkan beberapa inputan, eh, yaitu ada berkas, departemen, nama, name, target, dan tujuan. Nah, ini mengakses model dari pengajuan. Kemudian selanjutnya ada menu riwayat. Nah, menu riwayat ada dua controller, yaitu riwayat pengajuan dan download surat. Ini mengakses model dari surat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data modal. Eh, sebelum saya lanjut ke data modal, saya akan menunjukkan cara mengenerate kode dari eh, kelas diagram ini, yaitu dengan pergi ke halaman develop dan generate selected by element. Nah, selanjutnya itu ada data modal. Nah, data modal kami di sini ada memiliki 5 tabel. Yang pertama itu tabel users. Nah, di tabel user ini akan mengelola seluruh email, password, dan role setiap pengguna. Nah, tabel user ini memiliki relasi dengan tabel mahasiswa dan admin. Nah, relasinya itu eh, one to one. Karena setiap satu user itu memiliki satu mahasiswa. Begitu juga untuk admin. Nah, kemudian itu tabel pengajuan. Nah, tabel pengajuan memiliki relasi kepada mahasiswa dan juga admin. Dengan relasinya itu mini to one. Lalu terakhir dari ada tabel surat yang berrelasi dengan pengajuan, yaitu one to one. Nah, untuk tabel surat itu hanya menampilkan atau mengambil data pengajuan yang statusnya itu telah diproses At- atau suratnya yang telah disetujui oleh eh, admin. Nah, kemudian selanjutnya itu eh, wireframe atau UI. Nah, di sini ada tiga UI. Yang pertama itu untuk admin. Nah, di admin ada dua ada dua UI. Yang pertama untuk memverifikasi data pengajuan. Nah, yang pertama ketika mengklik data data pengajuan mahasiswa itu akan menampilkan list dari mahasiswa yang mengajukan surat pengajuan. Nah, kemudian dapat diklik detailnya, eh, dapat dilakukan verifikasi pengajuan dari setiap pengajuan yang dilakukan mahasiswa. Kemudian untuk wireframe menerbitkan surat. Nah, jadi setelah dilakukan persetujuan setelah melakukan verifikasi data, maka surat dapat diterbitkan. Nah, di sini akan menerbitkan QR dan juga surat berupa PDF dari pengajuan mahasiswa. Kemudian untuk out, nah out ini merupakan tampilan login dari aplikasi
atau website yang kami buat. Nah, di sini pengguna dapat menginputkan email dan juga password. Kemudian terakhir ada untuk mahasiswa, di sini ada 4 UI, terutama detail pengajuan. Nah, di sini merupakan UI untuk ketika mahasiswa telah melakukan pengajuan. Kemudian selanjutnya itu adalah download surat. Nah, di sini eh, mahasiswa juga dapat melakukan download surat jika pengajuannya telah disetujui oleh admin. Kemudian ada pengajuan. Di sini mahasiswa dapat menginputkan eh, data rata dari pengajuannya, dapat menginputkan juga berkas yang untuk mendukung pengajuannya tersebut. Kemudian terakhir yaitu riwayat pengajuan. Nah, di riwayat pengajuan itu dapat melihat apa status dari setiap pengajuan yang kita lakukan. Nah, kemudian terakhir yaitu deployment. Nah, ini merupakan diagram deployment yang untuk membangun aplikasi website yang eh, ma- nah, pada di sini ada tiga node, yaitu node untuk application server, storage, dan database. Di sini yang pertama untuk application server, kami membangun websitenya menggunakan Node.js versi 20, lalu frameworknya itu Express.js. Nah, kemudian aplikasi ini berjalan menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 20. Dan untuk eh, penyambungan dengan kliennya kami menggunakan Nginx. Lalu untuk spesifikasi dari teknologi yang kami gunakan, untuk CPU-nya itu 32 core, RAM-nya 16 GB, dan storage-nya 2 TB. Nah, lalu untuk storage servernya kami menggunakan di storage yang ada pada lab komputer DSI. Nah, kemudian untuk database servernya kami menggunakan MySQL, lalu dijalankan pada sistem operasi Ubuntu versi 20 dan menggunakan PHP admin. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Faris. Di sini saya Novel akan menjelaskan design code dari kelas diagram dan SQL. Nah, mungkin eh, tadi sudah dipraktikkan bagaimana cara mengenerate code dari kelas diagram oleh rekan saya, Muhammad Faris. Nah, ini langsung saja kita buka hasil dari generate file tersebut. Nah, nah ini adalah hasil dari generate file tersebut. Di sini terdapat file itu dihasilkannya itu berupa Java. Bisa kita lihat di sini, kode yang dihasilkan dari software Enterprise Architect adalah sebuah stub class atau skeleton code. Nah, stub class ini biasanya digunakan sebagai kerangka awal untuk pengembangan aplikasi berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya, apa itu stub class? Stub class adalah kode awal yang dihasilkan dari desain kelas diagram dalam rangka lunak seperti eh, Enterprise Architect. Nah, kode ini mencerminkan struktur dan hubungan antar kelas yang dirancang di diagram. Komponen yang terlibat biasanya meliputi kelas dan atribut. Seperti di sini ada kelas mahasiswa, lalu ada kelas eh, kelas mana ya? Pengelola, kepala kesekretariatan. Lalu selain kelas, di sini juga terdapat metode atau function yang didefinisikan sesuai dengan operasi yang dirancang. Lalu relasi antar kelas seperti asosiasi, agregasi, atau komposisi. Nah, selanjutnya apa apa saja yang ada dalam kode ini? Mungkin kita ambil sampel dari autentikasi login. Di sini terdapat kelas autentikasi login
di mana autentikasi ini dapat melakukan metode fungsi login dan autentikasi. Di sini kita sudah dibuatkan kerangkanya dan programmer dapat mengimplementasikan dengan mudah. Lalu setelah login, di sini terdapat entitas eh, pengguna. Pengguna ini yaitu mahasiswa yang di-extend dari kelas user. Nah, atributnya itu berupa foto, full name, nomor HP, dan nomor identitas. Nah, lalu di sini contohnya kepala kesekretariatan, dia juga extend ke user. Nah, di sini eh, atribut dari kepala kesekretariatan mungkin bisa ditambahkan. Selanjutnya, setelah login juga misalkan eh, yang login itu mahasiswa, maka diarahkan ke halaman home mahasiswa. Nah, ini adalah controller dari home mahasiswa. Di sini sudah direpresentasikan sebuah menu utama dari halaman home dari mahasiswa. Programmer bisa menambahkan menu-menu apa saja yang terdapat pada pada halaman home. Dan lalu di sini adalah dashboard kepala kesekretariatan. Nah, bisa ditambahkan saja menu-menu apa saja yang bisa dilakukan oleh eh, kepala kesekretariatan. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan kode ini? Nah, programmer dapat melengkapi untuk mengimplementasikan kode tersebut, yaitu dapat mengisi setiap kelas dengan logika aplikasi sesuai kebutuhan. Misalnya, metode login Metode login di autentikasi mungkin memeriksa kredensial pengguna, yaitu siapakah yang sedang login sekarang, apakah mahasiswa atau kepala kesekretariatan. Nah, jika mahasiswa maka ia akan mengarahkan ke halaman home. Jika dia kepala sekretariatan akan mengarahkan ke halaman dashboard websitenya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke implementasi dari eh, SQL database-nya. Di sini saya sudah membuat database baru, yaitu sistem aktif kuliah. Nah, di sini database-nya masih kosong. Nah, dari enterprise ini, entrepreneur ini, kita dapat mengekspor SQL yang sudah di yang sudah diekspor oleh rekan saya tadi. Nah, yang ini. Nah, ini akan kita pindahkan ke PHP MySQL. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengimpor database yang sudah di-generate oleh Kia tadi. Nah, ini filenya. Nah, pertama kita dapat membuat database baru. Akan di sini saya buat sistem permintaan aktif kuliah. Nah, sudah buat tabel baru. Nah, ini database-nya tabelnya masih kosong. Nah, kita dapat mengimport. Kita pilih filenya. Nah, lalu dapat menekan tombol eh, import. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini, siklus-siklus ini artinya sukses atau berhasil untuk diimport. Nah, kita lihat strukturnya. Di sini terdapat tabel admin, mahasiswa, pengajuan, surat, dan user. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa si user ini, si admin dan mahasiswa ini extend ke user. Nah, di mana isi dari user ini terdapat ID, email, password, role, token, dan kapan dibuat dan update-nya. Nah, jadi si mahasiswa dia akan extend ke user. Nah, ini adalah user ID yang diambil dari tabel user.
Begitu juga dengan tabel admin. Nah, di sini juga ada user ID yang di-extend dari tabel user yang direlasikan. Lalu di sini ada tabel pengajuan. Di sini terdapat ID pengajuan, NIM. NIM ini mahasiswa yang mengajukan, lalu NIP ini adalah admin yang menangani, lalu ada status, tanggal, waktu, target, dan tujuan. Nah, mungkin selanjutnya kita dapat melihat desain dari eh, database ini. Nah, seperti yang terlihat di sini sudah terrelasikan. Nah, mungkin bisa dilihat dulu. Di sini ada tabel user. Di user ini, eh, nah di user ini pecah lagi menjadi mahasiswa dan admin. Nah, di sini sudah berelasi user ID relasi ke tabel user, admin juga relasi ke tabel user. Lalu di sini pengajuan terus sudah relasi kepada NIM mahasiswa dan juga NIP dari admin. Lalu akhirnya dari ID permintaan direlasikan ke tabel surat. Nah, mungkin eh, sekian dari saya. Saya dari mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri apabila ada kesalahan kata. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.